Halo semua, perkenalkan, nama saya Niluh Putu Widiantari. Saya akan menampilkan sebuah video yang menunjukkan langkah-langkah pemeriksaan TDD atau tes daya dengar. Tujuan dari dilakukannya tes daya dengar adalah untuk menemukan gangguan pendengaran sejak dini, sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kemampuan daya dengar dan bicara anak. Jadwal dari dilaksanakannya tes daya dengar ini adalah setiap 3 bulan sekali pada bayi yang berusia kurang dari 12 bulan dan setiap 6 bulan sekali pada anak yang berusia 12 bulan ke atas. Interpretasi hasil pemeriksaan pada tes daya dengar ini adalah bila ada satu atau lebih jawaban tidak, maka ada kemungkinan bahwa anak mengalami gangguan pendengaran. Selanjutnya, untuk intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama adalah tindak lanjut sesuai dengan buku pedoman yang ada, dan yang kedua, rujuk ke rumah sakit bila tidak dapat ditanggulangi. Yuk langsung aja kita bahas mengenai langkah-langkah pemeriksaan tes daya dengar. Langkah pertama adalah perkenalan diri. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Widya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kepada anak Ibu ya. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu siapa? Risa. Ibu Risa ya. Ya. Anaknya namanya siapa? Dia. Oh, dia. Langkah kedua, hitung umur anak. Hal ini bertujuan untuk menentukan cara pemeriksaan. Jika usia anak kurang dari 24 bulan, semua pertanyaan dalam instrumen harus dijawab oleh orang tua atau pengasuh. Namun, jika usia anak lebih dari 24 bulan, maka pertanyaan dirubah menjadi sebuah perintah pada anak yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh. Pada kasus dalam video ini, usia anak adalah 10 bulan 12 hari. Hal ini berarti semua pertanyaan dalam instrumen harus dijawab oleh orang tua atau pengasuh. Langkah yang ketiga adalah menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Nah, Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tes daya dengar. Tujuannya adalah untuk memantau tumbuh kembang dari anak Ibu, terutama dalam kemampuannya untuk mendengar. Iya. Langkah yang keempat adalah bacakan pertanyaan. Pertanyaan dibacakan dengan lambat, nyaring, satu persatu, dan secara berurutan. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Nanti tolong Ibu jawab ya. Ya. Nah, pertanyaan pertama, ketika bayinya tidur biasanya, terus ketika Ibu melakukan sedikit keributan atau Ibu bicara dengan suami Ibu, apakah bayinya itu akan bergerak atau terbangun dari tidurnya? Iya, terbangun. Oh ya, dia berarti ngerespon ya dari suaranya itu. Kemudian pertanyaan kedua, pada waktu bayi terlentang dan Ibu duduk di dekatnya dan posisinya tidak terlihat oleh bayi, lalu Ibu bertepuk tangan dengan keras, apakah bayi itu akan terkejut atau mengedipkan matanya? Ya, ya. Pertanyaan ketiga, apabila ada suara yang cukup nyaring seperti suara batuk, gonggongan anjing, piring jatuh, dan lain-lain, apakah bayi terkejut dan terlompat ketika dengar suara itu? Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, ketika Ibu berada di belakang bayi dan tidak terlihat, kemudian Ibu memanggil namanya atau Ibu membunyikan sesuatu, apakah bayi langsung memalingkan kepala ke arah sumber suara tersebut? Iya. Ya. Langkah yang terakhir adalah menginformasikan hasil dan melakukan pendokumentasian. Nah, Ibu, dari keempat pertanyaan ini semua dijawab dengan jawaban iya ya.